Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa 14 Juli 2020, kalian akan belajar tentang kurikulum sekolah dan cara belajar efektif. Silahkan kalian perhatikan tayangan berikut. Tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, biasanya guru akan mengkondisikan suasana belajar. Suasana belajar itu bisa meliputi bagaimana kondisi kelas pada saat kalian akan belajar, atau bagaimana juga kondisi kalian ketika akan mengikuti pembelajaran hari itu. Kemudian, guru akan melakukan diskusi sedikit dengan kalian terkait dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Baru setelah itu, KD yang akan dipelajari pada hari itu disampaikan oleh guru. Secara garis besar, kalian akan memperoleh materi yang akan kalian pelajari dan guru pun juga akan menyampaikan lingkup dan teknik penilaian. Yang berikutnya pada kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang tadi sudah disampaikan pada bagian pendahuluan. Di sini, guru akan melakukan tahap pembelajaran berdasarkan model dan metode yang dipilih. Jadi, pada setiap kali pertemuan atau tatap muka, bisa jadi guru akan melakukan pembelajaran dengan model dan metode yang berbeda. Misalkan pada pertemuan 1, guru menggunakan discovery learning. Tapi pada pertemuan berikutnya, guru akan menggunakan model PBL. Demikian seterusnya. Intinya adalah pada saat kegiatan inti itu dilakukan, guru juga menilai sikap kalian sebagai peserta dalam pembelajaran tersebut. Tahap yang ketiga adalah penutup. Di kegiatan penutup ini, ada 2 hal yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah kegiatan guru dan siswa. Pada saat guru dan siswa akan mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari tersebut, maka yang dilakukan pertama kali adalah membuat simpulan atau rangkuman dari materi yang sudah dipelajari. Kemudian melakukan refleksi, apakah kegiatan tersebut menyenangkan, menarik, atau bahkan mungkin susah untuk diterima. Yang berikutnya adalah memberikan umpan balik. Umpan balik ini bisa tentang proses pembelajarannya atau hasil belajar yang akan kalian laksanakan. Kemudian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru itu sendiri, yaitu melakukan penilaian. Baru kemudian melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut ini bisa berupa remedial, bisa juga berupa pengayaan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan materi pelajaran untuk pertemuan berikutnya. Bisa juga menyampaikan apa yang harus kalian persiapkan sebagai siswa untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jika kalian sudah mengenal tahap pembelajaran dalam kurikulum 2013, sekarang yang harus kalian ingat juga adalah aspek penilaiannya. Jadi di dalam kurikulum 2013 itu ada 3 aspek yang dinilai oleh guru, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Untuk pengetahuan di tingkat SMP, seperti yang tertera dalam tayangan, pengetahuan diambil sebanyak 40%. 60%-nya adalah karakter yang muncul dalam materi yang kalian pelajari di setiap KD-nya. Kemudian untuk penilaian keterampilan, itu adalah penilaian yang dilakukan oleh guru baik pada saat kalian mengerjakan soal, melaksanakan proyek yang diberikan oleh guru, membuat teks,
atau bahkan menjawab soal secara lisan. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini juga dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, guru membuat jurnal harian. Yang kedua, kalian menilai teman kalian, demikian juga sebaliknya, teman kalian menilai diri kalian. Dan yang ketiga adalah kalian menilai diri kalian sendiri. Sejujur apakah kalian memberikan penilaian terhadap diri kalian sendiri? Jika kalian sudah mengenal tahap pembelajaran di kurikulum 2013 dan aspek penilaiannya, sekarang kalian mengenal struktur kurikulum yang ada di SMP Negeri 31 Semarang. Di SMP ini kalian akan belajar 13 mata pelajaran yang terbagi menjadi 3 komponen. Komponen pertama adalah kelompok mata pelajaran A. Kalian bisa lihat di dalam tayangan ada 7 mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran A. Kemudian kelompok mata pelajaran B, dan yang terakhir adalah kelompok bimbingan. Di SMP Negeri 31 Semarang sendiri ada 2 bimbingan yang akan disampaikan di kelas, yaitu bimbingan konseling dan bimbingan TIK. Berikutnya, beban belajar. Nah, jika kemarin kalian belajar di SD hanya sekian menit, untuk SMP waktunya agak lama sedikit, yaitu 40 menit untuk 1 kali tatap muka. Jika tertulis 2 jam atau 3 jam, berarti tinggal kalian kalikan dengan 40 menit. Untuk tahun pelajaran 2020-2021 diperkirakan ada sekitar 30 minggu efektif untuk pembelajaran kelas 7. Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu cara belajar efektif. Sebenarnya yang dimaksud dengan belajar efektif itu adalah bagaimana proses pembelajaran itu memberikan perubahan perilaku yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada tayangan slide yang terakhir ini, Ibu akan menyampaikan tips belajar yang baik. Pernah gak sih kalian berpikir bahwa sesuatu yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan hal yang baik pula? Salah satunya adalah belajar. Jadi, kalian bisa menerapkan tips belajar yang baik ini ketika kalian besok sudah aktif belajar atau ketika kegiatan MPLS ini sudah selesai. Yang pertama, buat perencanaan. Apapun kegiatannya, apabila direncanakan dengan baik, maka hasilnya akan menjadi baik. Rencanakan hari itu kalian akan belajar mata pelajaran apa dan butuh waktu berapa lama. Yang kedua, disiplin. Jika sudah membuat perencanaan, maka kamu pun juga harus mengikuti rencana tersebut sesuai dengan waktu yang sudah kamu tetapkan sendiri. Sedikit saja kamu menggeser waktunya, mengurangi sedikit saja, berarti kalian sudah tidak konsisten. Yang ketiga, serius dan tekun. Serius dan tekun ini penting, karena buat apa merencanakan dengan baik, buat apa disiplin, tapi ternyata ketika kita menjalani sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan, kita tidak sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi sebenarnya otak kita itu diberi kesempatan untuk merekam selama 15 menit pertama ketika ada orang lain yang menyampaikan materi dengan sungguh-sungguh. Di 15 menit pertama itu fokus kita benar-benar terpusat pada apa yang disampaikan oleh orang tersebut.
Jadi jangan disia-siakan, sehingga kalau ada orang ngomong, kita ikut ngomong, maka apa yang disampaikan itu akan hilang. Yang kelima, kerjakan tugas yang diberikan guru. Mengerjakan tugas ini sama halnya dengan melatih kemampuan otak kita, melatih daya ingat otak kita tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apakah tadi yang kita dengar, kita tulis, itu bisa kita tuangkan kembali ketika kita menghadapi tugas atau soal yang diberikan guru. Yang keenam, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, ini karena dari 13 mata pelajaran yang akan kalian pelajari di SMP itu tentunya ada mata pelajaran baru. Bisa jadi di awal-awal pertemuan nanti kalian masih merasa enggan. Kalian masih merasa bingung. Kalian masih merasa malas karena pelajarannya kurang menarik. Nah, ini yang harus kalian camkan baik-baik, bahwa sebenarnya semua mata pelajaran itu penting. Semua mata pelajaran itu harus kalian kuasai dan semua mata pelajaran itu harus kalian sukai. Sehingga kalian jika menemukan masalah dengan diri sendiri tidak merasa suka dengan mata pelajaran tertentu, segera berlatih sebanyak mungkin, membaca sebanyak mungkin tentang materinya supaya lama-lama kita jadi terbiasa. Yang ketujuh, trial dan error. Sebenarnya belajar itu adalah proses mencoba, gagal, sampai akhirnya nanti kita berhasil. Yang terakhir adalah mulailah dari yang kecil. Sebesar apapun hasil yang kita harapkan, bila kita tidak mengawali dari langkah yang terkecil, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang besar tersebut. Jadi alangkah baiknya jika ketika kita belajar, kita pun juga mengawali dari hal yang kecil. Mulai dari yang gampang-gampang dulu, kemudian yang sedang, sampai kemudian yang susah. Jika kita bisa melewati proses tersebut, maka sebenarnya proses belajar itu semuanya mudah. Nah, karena saat ini kita sedang belajar dari rumah atau BDR, pesan ibu, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Yang pertama, tetap harus rajin cuci tangan menggunakan sabun setelah kalian selesai melakukan aktivitas apapun. Yang kedua, jika memang terpaksa harus keluar dari rumah, gunakan masker. Dan yang ketiga, tingkatkan iman dan imun kalian supaya terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih karena sudah memperhatikan materi struktur kurikulum dan cara belajar efektif ini dengan baik. Berapa? 13 menit.